Saudara-saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romuan Sama MSC dalam RSM Renungan 1 Menit. Pada hari ini Selasa 6 Desember 2022. Renungan hari ini dari Injil Matius pasal 18 ayat 12 sampai 14. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Perumpamaan ini Yesus sampaikan kepada murid-muridnya masih dalam perikop-perikop sebelumnya, ketika murid-muridnya bertanya siapa yang terbesar di dalam kerajaan sorga, maka anak kecil yang ditempatkan di tengah-tengah murid-muridnya. Dan kemudian Yesus bicara tentang penyesatan. Jangan membuat orang tersesat atau jatuh dalam dosa. Dan kali ini Yesus bicara tentang perumpamaan domba yang hilang. Domba yang hilang ini domba yang dikatakan sebagai yang tersesat. Dan Yesus menanyakan kepada para muridnya, bagaimana pendapat? Ada 100 ekor domba dan satu tersesat. Tidakkah pemilik domba itu meninggalkan 99 ekor dan pergi mencari yang sesat itu, satu ekor yang sesat itu? Dan betapa lebih gembiranya ketika ia kembali dan menemukannya. Dan Yesus memberikan peringatan di sini. Demikian juga dengan Bapamu di sorga tidak akan membiarkan anak-anak ini hilang atau tersesat. Saudara, Bapa di sorga tidak menghendaki anak-anaknya tersesat. Penegasan yang sangat penting. Tidak menghendaki anak-anaknya hilang. Tidak menghendaki anak-anaknya jatuh dalam dosa. Tersesat dalam keadaan berdosa. Bapa di sorga tidak menghendaki. Karena itu caranya untuk menemukan yang hilang adalah dengan meninggalkan yang tidak sesat dan pergi mencari yang sesat. Meninggalkan yang hidupnya sudah baik, meninggalkan yang hidupnya sudah benar, dan pergi mencari yang berdosa. Bapa di sorga mencari yang berdosa. Pertanyaan untuk kita adalah, apakah kita juga adalah orang-orang yang berdosa? Kalau kita menyadari kita adalah orang yang berdosa, berarti kita ingat bahwa Bapa sedang mencari kita. Kalau kita merasakan bahwa kita adalah orang-orang yang tersesat dalam dosa, sadarlah bahwa saat ini Bapa sedang mencari kita. Saatnya untuk kita kembali kepadanya. Saatnya untuk kita datang kepada Dia. Bapa menerangi kita melalui Yesus putranya. Maka supaya kita bisa kembali, mari kita datang kepada Yesus. Datang kepada Yesus yang berbelas kasih. Buka mata kita terhadap pengampunan Tuhan. Buka mata kita terhadap belas kasih Allah. Dan buka hati kita untuk diubah oleh Tuhan. Memang tidak gampang hidup dalam keberdosaan, hidup dalam ketersesatan. Kita menjadi jauh dari Tuhan. Kita menjadi orang yang merana. Jiwa kita tidak tenang. Batin kita tidak tenang. Mari kita datang kepada Kristus Sang Terang. Mengakui dosa-dosa kita. Dan juga berusaha untuk bertobat. Untuk hidup dalam terang Tuhan. Barangkali juga Tuhan pakai kita. Dan kita memohon supaya Tuhan menguatkan dalam diri kita terang yang sudah ada. Supaya daya kekuatan, daya terang itu menjadi lebih besar lagi. Dan juga dengan daya yang besar itu kiranya Tuhan mengizinkan kita untuk menjadi saksinya. Yang membawa orang juga dalam kegelapan kepada terang Kristus. Mari kita hening sejenak untuk berdoa. Allah Bapa kekal dan kuasa, kami bersyukur kepadamu. Engkau memberikan kami kesempatan
untuk boleh kembali dari ketersesatan kami. Bukalah hati kami untuk menerima rahmat-Mu dan sembuhkanlah kami. Ampunilah dosa kami. Bagi kami yang saat ini berada dalam kesulitan karena berbagai tekanan dalam hidup, Tuhan, angkatlah dengan kebijaksanaan-Mu. Tuntunlah dan kuatkanlah kami agar juga dapat menemukan kehendak-Mu dalam perjuangan dan pergumulan hidup kami. Entah dengan sakit penyakit, Tuhan tahu kami punya kerinduan untuk sembuh. Sembuhkanlah kami. Dengan ketersesatan dan kegelapan dalam hidup kami, dengan berbagai kuasa-kuasa yang melingkupi kami, kuasa kegelapan, Tuhan, angkatlah dan bukalah bagi kami terang rahmat-Mu. Dan semoga kami melalui kekuatan-Mu memperoleh penghiburan Roh Kudus, penghiburan rohani, untuk mempersiapkan hati kami menyambut kedatangan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara, semoga Anda terhibur dengan pemberitaan firman Tuhan dan juga renungan ini. Bagi Anda yang mau menyebarkannya, dipersilahkan untuk menyebarluaskan berkat Tuhan dalam renungan ini kepada siapapun, dan juga dapat memberikan komentar ataupun niat-niat dapat dituliskan untuk didoakan dalam channel YouTube ini. Dan bagi saudara-saudara yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe channel YouTube ini agar juga menjadi buah pemberitaan firman dalam kehidupan harian kita. Shalom, Tuhan memberkati.